Saudara, salah satu tersangka kasus korupsi MBG, Sony Sonjaya, mengaku siap menjadi justice kolaborator dan membongkar orang besar yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Sony mengaku banyak pejabat dari kalangan eksekutif dan legislatif yang datang kepadanya untuk meminta titik SPPG. Katanya banyak pejabat-pejabat yang melakukan atensi terhadap saya. Minta yayasannya segera diverifikasi, mereka minta titiknya segera diverifikasi. Dengan mana aja? Ada eksekutif, ada legislatif gitu lah. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka korupsi MBG, Sony Sonjaya, mengaku siap menjadi justice collaborator dan membuka nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kasus korupsi makan bergizi gratis. Kuasa hukum Sony menyebut ada sejumlah nama besar baik di kalangan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif yang diduga meminta jatah titik SPPG. Nama besar sosok ini membuat Sony tak berani menolak permintaan yang membuatnya melanggar aturan. Yang datang yang meminta itu adalah orang yang berpower, kata Bang Sony. Artinya bukan lagi perintah atau arahan atau bagaimana, orang yang datang itu memang orang yang berpengaruh, katanya Bang Sony bilang. Ya, dia cuma mengumpamakan, kalau kau jadi aku, kau juga nggak mampu nolak orang itu, begitu doang dia bilang. Yang cukup akurat kalau saya sudah berani ungkap, semua buktinya akan transparan, ya kan, di dalam pembuktian saya nanti. Ya kan, chat lengkap, komunikasinya lengkap, itu yang dikatakan oleh Mas Sony. Partai Gerindra mendukung langkah Sony Sonjaya untuk menjadi justice collaborator dan membongkar keterlibatan nama besar di kasus korupsi MBG. Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mendorong agar Kejaksaan Agung harus mampu menguak keterlibatan pihak lain. Sangat mendukung upaya dari aparat penegak hukum dan kejaksaan untuk menindak atau membongkar kasus ini setransparan mungkin, seakuntabel mungkin, dan siapapun yang terlibat memang harus diperiksa dan sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari kasus yang sama. Apalagi makan bergizi gratis ini menjadi program prioritas Pak Prabowo yang harus kita dukung bersama supaya bisa berhasil. Jangan karena nilai sedikit rusak susu sebelanga. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut Kejaksaan Agung memegang daftar SPPG atau yayasan yang melakukan praktik korupsi MBG. Boyamin berharap bukti yang akan dibuka oleh salah satu tersangka korupsi Sony Sonjaya bisa menguak keterlibatan pejabat lain dalam korupsi MBG. Itu kan misalnya tingkat pejabat tinggi yang harusnya ngawasi diduga puluhan. Terus yang ada tingkat eselon 2 punya diduga ratusan, dia akan memakan orang-orang lain. Itu dua ini aja. Yang selain kenapa tidak saya buka? Karena sudah ada di Kejaksaan Agung semua. Buka-bukaan. Dan siapa yang juga bermain kan? Kalau sampai level yang tinggi kayak Pak Sony aja nanti buka-bukaan, itu kan memudahkan semua. Jadi kan Kejaksaan Agung pasti merasa terbantu dan saya yakin akan dikabulkan justice kolaboratornya. Kini penyidik Kejagung sedang menyelidiki dugaan praktik jual beli titik SPPG dalam kasus korupsi MBG yang menyeret 3 mantan pimpinan BGN sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Sony Sonjaya, tersangka kasus korupsi MBG, siap mengungkap sejumlah nama orang besar yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Sony menyebut ada sejumlah bukti kuat yang ia miliki untuk membongkar kasus ini. Lalu, apakah nyanyian Sony Sonjaya bisa membuat Kejagung membongkar dan mengusut tuntas kasus korupsi MBG? Kita bahas sore ini bersama mantan Komisioner KPK, Saud Sitomorang. Pak Saud, selamat sore. Selamat sore. Dan hadir juga politisi Partai Gerindra Sugiat Santoso. Bang Sugiat, selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Pak Saud dulu. Pak Saud, kuasa hukum tersangka Sony ini menyebutkan ada orang besar yang meminta jatah SPPG kepadanya. Nah, tapi kemudian dia juga mengatakan sulit untuk ditolak permintaannya. Pertanyaannya, menurut Pak Saud sendiri, orang besar seperti apa yang kira-kira punya kekuasaan untuk bisa menekan sekelas puncak pimpinan Badan Gizi Nasional? Iya, pertama yang kita harus pahami untuk mengungkap kasus ini menjadi lebih jelas, lebih terang, siapa berbuat apa, mau orang besar, orang kecil, orang setengah besar, setengah kecil, bagaimana kronologis dia dilantik dulu, apakah itu termasuk orang-orang besar yang melantiknya dan seterusnya. Kita nggak masuk di situ ya. Yang saya maksudkan adalah begini,
Kalau si SS ini bilang mau membuka segala macam itu nggak urusan. Dia mau membantah, mau nolak, mau ngaku, mau nggak ngaku itu bukan urusan penyelidik dan penuntut. Urusan penyidik dan penuntut itu adalah membuka case ini seterang-terangnya. Artinya apa? Bahasa lainnya, mau dia nggak ngomong buka kayak mau buka kayak ini yang ngebuka nanti penyidik dan penuntut. Itu yang punya kewajiban lebih besar. Dia biasa tuh di KPK itu orang nggak ngaku tuh. Biasa juga ngaku-ngaku mau membuka, ternyata penyidik lebih tahu. Penyidik itu lebih tahu di case ini begitu dia tanangani. Jadi bukan soal membuka-bukanya. Of course kita menghargai kalau dia menyesali perbuatannya. Siapapun itu sangat dogmatis ya menyesali perbuatan itu, dan kita nggak boleh menghukum orang berkali-kali dengan kesalahan yang sama, itu prinsip. Tapi yang paling utama untuk membuka case ini adalah kejaksaan dan seterusnya, KPK dan seterusnya. Jadi artinya penyelidik, penyidik dan penuntut termasuk hakim nanti. Oke. Jadi jangan dibiarkan juga CSS ini membuka sendirian seolah-olah yang dua yang lain nggak buka gitu. Nggak bisa Jadi, begitu. oke, Itu jadi sangat maksudnya patut Pak Saud dengan dipertanyakan. kata lain, apakah ini jangan-jangan upaya juga agar Sony ini jangan dijadikan tumbal hanya sendirian? Oh ya, tentu kan dia itu indikasi lain yang bisa kita simpulkan. Kita analisis boleh salah. Kok yang lain diem, yang satu ini berani bicara begitu gitu. Ini kan menarik menjadi perhatian. Oleh sebab itu, prinsipnya adalah ada sekelompok orang di Indonesia yang kurang gizi. Presidennya punya perhatian. Lepas kadang-kadang kita juga memberi, orang yang cukup makan juga diberi, ya itu sisi lain lah ya. Jadi ada orang kurang gizi, presiden mau bantu, terus itu dirampok sama orang lain. Itu apa nggak harus dihukum berat orang itu? Itu persoalan utamanya Mbak Audrey. Oke, jadi artinya ada permintaan JC atau enggak, yang penting harus mengungkap adalah Kejaksaan Agung justru ya. Kalau gitu pertanyaan Oh selanjutnya, ya, itu udah biasa dan mereka harus, kita menghargai orang lah udah menyesali oke, perbuatannya. Lepas dia juga bekas penyidik, dia tahu kok, dia kan bekas penyidik itu dulu jabatannya. Dia oh, tahu lah itu bagaimana. Tapi yang paling penting utama adalah segera kita yang baru ini, pengurus yang baru ini segera take over, kemudian melihat case ini lebih real, lebih faktual siapa sebenarnya yang membutuhkan gitu. Jadi isu-isu yang terkait dengan nilai tukar dan seterusnya itu udah kita harus pertimbangkan juga. Jadi ini udah terjadi peristiwa pidananya, Audrey. Udah kita biarin lah ya, jangan terlalu pusing ini. Ini banyak pekerjaan lain yang lebih prioritas, tetapi kita juga harus kawal. Jadi terima kasih juga media yang terus mengawal ini supaya tetap mewarning kita itu loh, di ujung sana tuh, di ujung pulau itu banyak orang kurang gizi tuh kan gitu. Itu tolong diprioritaskan kan gitu, sesuai dengan keinginan presiden gitu Audrey. oke. Bang Sugiat, kalau dari Partai Gerindra sudah mengetahui atau sudah mendengar nggak sih kalau Sony Sonjaya ini menyebut katanya ada orang besar di lingkungan eksekutif, legislatif, bahkan katanya juga ada tokoh-tokoh parpol. Partai Gerindra sudah tahu ini siapa-siapa aja orangnya? Ya, saya tidak masuk ke ranah itu dulu ya. Kalau kita katakanlah mencermati perkembangan dari kasus ini kan, ya sebetulnya kan sebelum masuk Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus korupsi di BGN ini, Pak Prabowo sudah mencopot kepala BGN dan wakil kepala BGN, kan. Beliau sudah mengatakan bahwa sudah dapat informasi, sudah dapat data, sudah dapat info yang sudah beliau klarifikasi, beliau konfirmasi ke lembaga terkait seperti PPATK dan BPKP. Beliau sebagai presiden mengambil langkah tegas ketika ini ada persoalan, dicopot pimpinan BGN, baru kemudian aparat penegak hukum masuk dalam kasus itu. Ini kan sebetulnya menunjukkan ada political will, ada komitmen tegas dari pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo bahwa ya dalam program yang sangat strategis, program prioritas, pimpinannya itu adalah orang yang dianggap selama ini dekat dengan Pak Prabowo. Beliau tidak pandang bulu bahwa ketika ada persoalan ya masuk aparat penegak hukum. Saya pikir kalau dalam konteks ini kami Gerindra pasti mendukung apa yang sudah menjadi semangat dan komitmen Pak Prabowo tersebut. Bahwa kasus ini kalau memang bukan hanya dalam konteks pengakuan Sony Sanjaya, sebetulnya tanpa ada pengakuan dari Sony Sanjaya pun kita mendukung aparat penegak hukum, apakah kejaksaan untuk membongkar kasus ini. Karena apa? Karena ini kan program paling prioritas yang selalu dibela habis-habisan oleh Pak Prabowo Subianto, seperti yang dibilang Bang Saud tadi, bahwa ada tanggung jawab kita sebagai bangsa untuk memastikan generasi muda kita itu tidak stunting, dan kalau ini masih bermain-main kita dalam program MBG ini, kita punya waktu lagi untuk mempersiapkan misalnya 2030. Oke, jadi
Kalau menurut Bapak-Bapak sendiri, terutama dari Partai Gerindra, apakah pernyataan dari Pak Sony ini sebenarnya memang ingin menjauhkan bahwa dialah bukan hanya sekedar aktor utama, atau memang serius untuk mengungkap dugaan korupsi, dan apakah perlu ini MBG dihentikan sementara untuk bisa melihat lebih jelas lagi kasus korupsinya dan siapa-siapa saja yang bermain? Usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, Pak Saud, kalau tadi Anda mengatakan tidak peduli ada yang mengajukan jadi justice kolaborator atau enggak, tapi yang pasti harusnya Kejagung punya data yang lebih untuk mengungkap siapa saja orang-orang yang terlibat dalam dugaan korupsi MBG ini. Pertanyaannya, kalau sudah tahu ada kemudian info-infonya, apa yang harus dilakukan oleh Kejagung untuk mengungkap ini secara terang benderang? Ya tentu kan hukum itu harus adil, hukum itu harus bermanfaat, hukum itu harus pasti. Ya itu kan dia harus mengembangkan. Oke, nanti akan ada strategi siapa duluan, ada bubur dingin, bubur panas, strategi itu strategi yang biasa. Tapi yang paling utama adalah kalaupun orang ada yang sudah merasa bersalah kemudian mengaku quote and quote GC itu kita tetap appreciate. Tapi main course utamanya itu side dishes aja, itu tambahan aja gitu, makan tambahan. Makanan utamanya itu oleh jaksa tadi, penyelidik, penuntut, even nanti hakim di belakang kan biasanya nanti pengembangannya ini kan 3 dulu nanti, kemudian apakah di tengah itu ada pemanggilan dalam jangka dekat ini atau nanti sudah vonis dulu dan seterusnya. Itu soal strategi saja Mbak Audrey. Tapi maksud saya adalah yang Strategi paling maksudnya utama, ia sekaligus membantah menjadi aktor utama, atau ya mungkin jangan hanya saya saja yang dijadiin tumbal? ya itu kan strong signal yang dia kirimkan. Nah, tapi strong signal itu kan sebenarnya penyidik udah paham. Ya, kita selalu di KPK itu mah nggak baru, itu mah udah tahu. Waktu penyelidikan dimulai saja itu udah clear itu. Bahkan Pak Presiden saja pasti udah dengar siapa nih biang keroknya, itu pastilah udah tahu. Kalau nggak mungkin juga Pak Jaksa Agung bicara dengan Pak Presiden. Ya udah lu beresin tuh kan begitu. Jadi artinya kita nggak urusan sama yang besar yang kecil. Tapi itu kan di depan hukum kan orang harus sama, mau besar mau kecil. Jadi yang paling penting apa sih perbuatan dia? Apakah kemudian bukti-bukti yang kita sebut sebagai ada transfer, ada terima? Karena kalau orang berbuat nggak mungkin juga kalau nggak dia dapat cawe-cawe di situ. Karena sangat besar loh Pak, 1 hari 1 miliar. Ya, nggak mungkin juga ada orang mau cawe-cawe free of charge. Lu bikin gini ya, lu gini ya. Pasti ada kickback yang disebutnya itu, ada balikannya. Itu sebabnya nanti penyelidik lebih paham. PPATK tadi kan disebutkan oleh Pak Sugiat sudah ada. Nanti kan kelihatan tuh apakah cash atau gimana. Tapi yang paling penting adalah supaya kita nanti akhir tahun ini berapa bulan lagi tahun depan kita ini dapat indeks persepsi korupsi yang bagus. Ini dibuat serius deh. Ini kan program utama nih. Jadi sekali lagi strong signal buat kita semua. Kita menghargai dia akan membuka, tetapi sebenarnya penyidik lebih paham lah, lebih tahu lah dia mereka siapa sebenarnya orang besar yang kemudian harus dibawa ke depan pengadilan juga di belakang atau di depan 3 orang yang sudah ditahan ini. Gitu Mbak Audrey. Kalau gitu juga Partai Gerindra apakah juga sangat-sangat mendesak sekali Kejaksaan Agung untuk mengungkap, membuka seterang-terangnya siapa saja aktor-aktor yang berada di balik ini semuanya, sehingga tidak mungkin rasanya kalau 3 orang yang bermain saja untuk bisa meraup keuntungan 1 hari 1 miliar. Bang Sugiat. Ya, kita agak mengkoreksi sedikit kalau ada istilah orang besar, kekuatan besar. Sebetulnya kan pimpinan dari BGN ini kurang besar apa, kurang dekat apa dengan Pak Prabowo Subianto. Dia mengatakan kan kuasa hukum. Ya, misalnya Pak Dadan sebagai personal kan dia sudah sangat lama dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan wakil ketua BGN lainnya yang sudah ditangkap. Artinya apa? Setingkat Dadan saja itu ditahan, diperiksa, saya pikir nggak usah khawatir lah, pasti Kejaksaan Agung akan tanpa informasi dari Sony Sanjaya sekalipun, pasti dia dengan dengan arahan dari Bapak Presiden ya bongkar sebongkar-bongkarnya. Apalagi kan Pak Prabowo ketika pidato di DPR pada saat menyampaikan kebijakan ekonomi makro, beliau juga sudah menyampaikan kalau ada penyelewengan apapun terkait dengan tata kelola MBG, silakan lapor, pastikan akan tindak lanjuti. Saya pikir ya silakan Kejaksaan Agung kita dukung penuh bahwa bongkar sebongkar-bongkarnya, dan yang paling penting bahwa pasca ini tata kelola MBG ini bisa lebih transparan, bisa lebih akuntabel. Bang.
Kalau tadi bisa lebih bermanfaat pada rakyat yang membutuhkan, saya pikir itu. Oke, kalau ada yang diduga bermain dari kalangan legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif katanya, atau dari partai politik juga. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya juga Partai Gerindra ini mendesak untuk bisa mengungkap bagaimana dengan komitmen politik dari Partai Gerindra, karena ini kan program andalannya Pak Presiden. Ya, kami Partai Gerindra, Pak Prabowo, bahkan bangsa ini berkepentingan MBG ini sukses. MBG ini bisa menuntaskan persoalan stunting di Republik ini, sehingga Indonesia emas yang itu 2045 akan dihuni oleh mayoritas usia produktif itu bisa tercapai. Kami tidak peduli dengan siapapun yang bermain, apakah partai politik, apakah kekuatan tertentu, apakah orang besar tertentu, selama dia terbukti dengan alat-alat bukti yang ada melanggar hukum, kita mendukung pihak Kejaksaan Agung untuk katakanlah membongkar kasus ini setuntas-tuntasnya. Karena kepentingan kita sebagai bangsa adalah MBG ini bisa sukses. Ketika Prabowo, Gerindra, dan hampir seluruh masyarakat ini, katakanlah ketika proyek ini dikritik kita membela habis-habisan, ini kami kan seperti didikan dari belakang. Kalau kami membela habis-habisan, ternyata pimpinan BGN yang sangat dipercaya oleh Pak Prabowo itu menelikung di belakang dan melakukan penyelewengan, mencuri, dan itu mencemarkan proyek MBG ini kemana-mana. Kita kepentingannya itu. Oke, silakan Bang. Oke, kalau gitu saya ke Pak Saud sambil diperbaiki saluran komunikasi dari Bang Sugit. Pak Saud, pertanyaannya adalah ketika ada komitmen untuk memperbaiki MBG ini, pertanyaannya adalah kan sekarang ini juga sedang diselidiki kan siapa-siapa saja yang bermain di balik dugaan korupsi MBG. Pertanyaannya apakah perlu kemudian program MBG dihentikan sementara supaya dibenahi tata kelola MBG dari hulu ke hilirnya? Ya, I'm not politician ya, aku bukan politisi, aku nggak bisa masuk di get involved di kebijakan yang sudah dibuat sejak lama. Bahkan beberapa dokumen kan mimpi Pak Prabowo itu katanya mulai tahun 2006 dia pernah ngomong tuh. Udah cukup lama, tapi 20 tahun yang lalu dia bicara bagaimana kita kurang gizi bisa diatasi. Itu udah berada di benak beliau. Saya nggak masuk di situ. Cuman saya kan bicara bagaimana ini diprioritaskan dikaitkan dengan kepentingan bangsa yang lebih luas. Yang dalam hal ini kalau kita bicara anti korupsinya, terus kalau kita bicara ekonomi makronya, ekonomi mikronya itu sih nanti orang ekonomi yang bicara gitu. Tapi hari ini kan kita bicara penegakan hukumnya, di mana kita sangat prihatin dengan situasi yang indeks persepsi korupsi kita 34. Di era Pak Prabowo turun, kita berharap nanti tahun depan ini naik. Dari yang 34 yang selalu saya bilang kok bisa ya kita satu kelas sama Nepal begitu. Dengan ini nanti kan penegakan ini kita kirim sinyal juga ke pasar. Ini loh kita mulai serius. Itu yang tadi Pak Diat bilang kurang dekat apa? Enggak, gua sikat, nggak ada urusan. Nah itu kan strong signal buat semua kita penegak hukum, buat jaksanya, buat penyelidiknya. Jangan takut lagi, panggil hari ini juga, kembangkan. Itu Presiden udah ngomong dulu. Sebelumnya pernah. Tapi harus tuntas sampai ke akarnya ya, Pak ya. Oh iya, sebelumnya nggak ada presiden pernah ngomong kayak begini. Dia ngurusin sampai penegakan hukum, walaupun tidak campur tangan, tetapi dia kirim signal, beresin tuh, kan begitu. Jadi nggak ada istilah kemudian harus ngomongnya si SS tadi dulu, baru kemudian kita mencari siapa orang besar orang kecil. Pak Giat kan bilang tadi nggak ada orang besar orang kecil itu di mata hukum tuh sama semua. Gitu Audrey. Oke, kalau gitu dengan program andalannya Pak Prabowo MBG, tapi kemudian ada dugaan korupsi 1 hari 1 miliar. Pertanyaannya apakah dari Partai Gerindra menganggap untuk MBG ini program makan bergizi gratis dihentikan saja sementara dulu sambil dibenahi tata kelolanya supaya tidak ada lagi penyelewengan? Ya saya pikir jangan karena milas titik rusak susu belanga. Jangan karena ada tikus di lumbung padi kita hancurkan lumbung padinya. Saya pikir logika seperti itu tidak bisa terjadi juga. Jangan karena jangan karena kecurangan, kerakusan pimpinan-pimpinan BGN yang sudah ditangkap. Ya hak rakyat, hak anak-anak Indonesia itu kita kurangi bahkan kita tiadakan. Ya saya pikir dengan dilantiknya kepala BGN yang baru, Mbak Nani, kita punya optimisme bahwa apalagi dengan kasus ini terus berjalan, tata kelola MBG akan lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih berdaya. Jadi artinya tetap jalan ya? Ya harus tetap jalan, Mbak. Nggak ada waktu lagi kita menunggu-nunggu bagaimana kita memastikan anak-anak kita itu kecukupan gizi, sehat, kuat, sehingga ketika 2045 nanti, mereka yang akan memimpin bangsa ini. Nggak punya waktu kita menunggu lagi, Mbak. Baik. Oke, baik, sudah kita tangkap dari Partai Gerindra adalah tetap jalan. Satu sisi juga dari sisi penegakan hukum juga harus tuntas setuntas-tuntasnya untuk diselesaikan Kejaksaan Agung. Terima kasih.